Pernahkah Anda menanam bibit pohon muda, membayangkan panen melimpah atau sudut rindang di masa depan? Tapi saat musim semi tiba, yang tersisa hanyalah tunggul yang sudah habis digerogoti? Pasti akrab, kan? Dan sangat menjengkelkan. Hari ini kita akan tuntaskan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Saya akan tunjukkan 3 cara jitu untuk melindungi bibit pohon Anda dari 2 musuh utama musim dingin. Hewan pengerat dan cuaca beku. Dan saya jamin, salah satu metode ini akan benar-benar membuat Anda takjub, saking sederhana dan cerdasnya. Mari kita pahami dulu, mengapa pohon-pohon muda begitu rentan. Kulit batangnya masih sangat lunak, tipis, dan yang paling penting bagi hewan pengerat, rasanya manis. Bagi tikus ladang dan kelinci, ini adalah hidangan istimewa di musim dingin yang sulit mencari makan. Tikus biasanya beraksi di dekat permukaan tanah, di bawah salju, sedangkan kelinci bisa menggerogoti batang hingga ketinggian setengah meter. Jika kulit batang sampai digerogoti melingkar penuh, membentuk cincin, pohon itu dipastikan mati. Cuaca beku sendiri berbahaya bagi leher akar dan cabang-cabang muda, terutama di musim dingin tanpa salju. Baiklah, cara pertama dan yang paling ampuh adalah perlindungan fisik. Mari kita namakan strategi ini membangun benteng kokoh. Idenya sangat sederhana. Kita harus menciptakan penghalang di sekeliling batang pohon yang masih rentan, yang tidak bisa ditembus atau digigit hewan pengerat. Ini ibarat memakaikan baju zirah atau pelindung kokoh pada pohon. Pilihan yang paling praktis dan efisien adalah jaring plastik khusus untuk melindungi bibit pohon. Anda pasti pernah melihatnya di pusat-pusat tanaman. Jaring ini mudah dipasang, tidak menghalangi pohon bernapas, membiarkan cahaya masuk, dan bisa bertahan beberapa tahun. Ini pilihan tepat jika Anda hanya punya sedikit pohon. Tapi bagaimana kalau anggaran terbatas? Saatnya kita putar otak. Ambil saja botol plastik bekas ukuran 1,5 atau 2 liter. Potong bagian bawah dan leher botolnya, lalu belah silinder hasil potongan itu memanjang. Setelah itu, pasangkan ke batang pohon. Untuk pohon yang lebih tinggi, bisa disambung beberapa silinder seperti ini, tumpuk satu sama lain. Murah, meriah, dan sangat efektif melawan tikus. Material klasik lainnya adalah lembaran aspal. Cukup potong memanjang, lalu lilitkan mengelilingi batang pohon dan kencangkan dengan tali. Tapi, hati-hati sekali dengan yang satu ini. Lembaran aspal ini warnanya gelap, dan di penghujung musim dingin bisa sangat panas jika terkena sinar matahari. Hal ini bisa menyebabkan kulit pohon terbakar dan retak karena beku. Tentang kesalahan fatal para pekebun ini akan kita bahas lebih lanjut di akhir video. Jangan lupakan juga metode lama yang diwariskan dari para leluhur, melilitkan ranting pohon cemara. Penting untuk menempatkan ranting-ranting tersebut dengan jarumnya menghadap ke bawah. Tikus dan kelinci sangat tidak suka tertusuk. Ditambah lagi, aroma khas cemara juga bisa mengusir mereka. Selain itu, ranting cemara juga sangat baik dalam menahan salju, memberikan perlindungan tambahan dari suhu beku. Aspati Zahati. Sekarang kita beralih ke cara kedua, serangan kimia, atau kalau mau, bisa kita sebut permainan bau-bauan. Jika perlindungan fisik ibarat tembok benteng, maka cara ini adalah parit dengan air berbau menyengat di sekelilingnya. Intinya adalah membuat kulit kayu pohon sama sekali tidak enak dimakan, atau mengusir hewan pengerat dengan bau yang tajam dan tidak disukai mereka. Disinilah kita membutuhkan bantuan dari cat kapur atau cat khusus pohon, tapi bukan yang biasa, melainkan yang mengandung aditif. Di toko-toko kebun, tersedia produk siap pakai yang sudah mengandung repelen, yaitu zat pengusir hama. Banyak pekebun berpengalaman meracik sendiri campuran ini, dengan menambahkan sedikit tembaga sulfat atau kreolin berbau menyengat ke cat kapur biasa. Bau dari campuran ini akan, terus terang saja, berbau sangat menyengat. Tapi justru itulah yang kita butuhkan. Bagi hidung sensitif tikus atau kelinci, ini adalah sinyal bahaya yang kuat yang akan membuat mereka menjauh.
Jika Anda penganut metode tradisional, maka pilihan Anda adalah tar birch. Ini adalah bahan yang sangat pekat dan berbau tajam. Anda bisa merendam kain perca atau potongan karung goni bekas dengannya dan menggantungnya di dahan-dahan pohon bagian bawah. Dengan begitu, Anda akan menciptakan semacam pagar aroma di sekeliling kebun. Kekurangan utama dari cara ini adalah sifatnya yang tidak tahan lama. Hujan, salju, angin, semua ini secara bertahap akan membilas dan menghilangkan perlindungan berbau tajam kita. Oleh karena itu, aplikasi mungkin perlu diulang selama musim dingin, terutama setelah salju mencair untuk menjaga efektivitasnya. Nah, sekarang kita bahas cara ketiga, yang paling jitu, metode agroteknis. Ini bukan cuma satu langkah, melainkan serangkaian tindakan terpadu yang menciptakan kondisi hidup dan berlindung yang sangat tidak nyaman bagi hewan pengerat di area Anda. Intinya, kita seperti mengatakan kepada mereka, kalian tidak diharapkan di sini, cari tempat lain saja. Semua dimulai sejak musim gugur. Setelah pemotongan rumput terakhir, pastikan untuk membersihkan semua sisa tanaman, daun kering, dan gulma jauh dari pangkal batang pohon muda. Tumpukan jerami atau ilalang yang dibiarkan sampai musim dingin bukan cuma tempat berlindung, melainkan hotel bintang 5 bagi tikus sawah dengan fasilitas lengkap. Jangan ciptakan kenyamanan ini untuk mereka. Area sekitar pangkal batang harus bersih. Selanjutnya kita menunggu salju pertama. Begitu salju turun setebal 10-15 cm, kenakan sepatu bot salju atau sepatu bot biasa, lalu pergi ke kebun. Tugas kita adalah memadatkan salju dengan baik di sekitar setiap bibit dalam radius setengah meter. Mengapa demikian? Saat musim dingin, tikus tidak berlarian di permukaan. Mereka menggali terowongan di bawah salju yang gembur, tepat di dekat tanah. Lapisan salju yang padat dan terinjak menjadi penghalang yang tidak dapat ditembus bagi mereka, seperti tembok es. Sangat sulit bagi mereka untuk menggali terowongan menembus perisai seperti itu. Namun, untuk perlindungan dari embun beku, salju adalah sahabat terbaik kita. Sebaliknya, salju harus ditumpuk di sekitar batang pohon, menciptakan gundukan salju yang hangat. Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, padatkan lapisan salju. Baru kemudian, selama musim dingin, timbun salju gembur di atasnya. Jika Anda hanya menumpuk gundukan salju lembut di atas tanah kosong, Anda sendiri yang akan membangun rumah hangat yang ideal bagi tikus, dengan akses langsung ke kulit batang pohon muda Anda. Nah, sekarang kita tiba pada momen krusial yang sudah saya sebutkan. Inilah kesalahan paling umum dan fatal, bahkan sering dilakukan oleh pekebun yang sudah berpengalaman sekalipun. Mereka rajin melindungi pohon dari hewan pengerat, tapi tanpa sadar, justru tangan mereka sendiri yang merusak pohon itu dari bahaya embun beku. Bayangkan ini, Anda membungkus batang pohon dengan rapat menggunakan bahan pelindung berwarna gelap. Selama musim dingin, semuanya tampak baik-baik saja. Namun, saat Februari atau Maret tiba, matahari mulai bersinar terik. Material gelap itu akan memanas, kulit pohon di bawahnya terbangun, dan proses sirkulasi getah pun dimulai. Tapi, di malam hari, embun beku yang parah tiba-tiba menyerang. Getah cair di dalam sel-sel pohon membeku, merobeknya, dan kambium, jaringan hidup pohon, pun mati. Saat musim semi tiba, Anda melepas pelindungnya, tapi pohon itu sudah mati, meskipun tidak tersentuh hewan pengerat sama sekali. Itulah sebabnya, antara batang pohon dan material penutup apapun, harus selalu ada celah atau lapisan udara. Dan jangan pernah menggunakan material berwarna gelap tanpa dilapisi cat putih atau kapur di permukaannya. Jadi, mari kita rangkum. Kita memiliki 3 alat ampuh, pelindung fisik seperti jaring atau dahan konifer, bau pengusir, dan persiapan lahan yang tepat dengan memadatkan salju. Kombinasi ketiganya akan memberikan hasil terbaik. Jangan malas meluangkan sedikit waktu di musim gugur.
dan pohon-pohon muda Anda pasti akan berterima kasih dengan pertumbuhan yang subur di musim semi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, mohon dukung kami dengan memberi like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips baru. Sekarang giliran pertanyaan untuk Anda. Metode perlindungan pohon apa saja yang terbukti ampuh Anda gunakan? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita saling membantu.